Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang hubungan masyarakat. Nama saya Putri Nabilan Sarnain beserta teman kelompok saya Puspita Syari, Intan Triani, dan Rasid Setiawan. Baik, langsung saja, jangan lupa disimak ya presentasi dari kami. Baik, saya akan menjelaskan pengertian hubungan masyarakat atau sering disebut dengan humas, yaitu praktik mengelola penyebaran informasi antar individu atau organisasi serta masyarakat. Baru-baru ini, perusahaan telah menggunakan hubungan masyarakat untuk memuji keunggulan suatu produk dengan membantu meluncurkan produk baru atau melaporkan kejadian penting dari produk tersebut. Public relation menggunakan publisitas yang tidak selalu melibatkan pembayaran. Komunikasi public relation muncul di media berita dan dengan demikian menawarkan legitimasi yang tidak dimiliki iklan. Humas pemasaran merupakan salah satu fungsi hubungan masyarakat atau humas yang menggunakan media tak berbayar untuk mengirim pesan positif mengenai suatu produk dengan tujuan untuk mempengaruhi konsumen dan mencapai peningkatan pemasaran produk. Dan menurut Thomas L. Harris, marketing public relation merupakan sebuah proses perencanaan dan pengevaluasi program yang merangsang penjualan dan pelanggan. Hal tersebut dilakukan melalui upaya komunikasi pemasaran yang kredibel dan kesan-kesan yang dapat menghubungkan perusahaan produk dengan kebutuhan serta perhatian pelanggan. Adapun tujuan hubungan masyarakat atau public relation biasanya menciptakan kesadaran, membentuk sikap, dan mengubah perilaku. Ketika kampanye, pemasaran menjadi lebih terintegrasi dan tanpa batas. Kemampuan untuk mengukur dan mengukur tujuan menjadi lebih sulit. Di permukaan, tujuan perhubungan masyarakat sangat mirip dengan tujuan periklanan. Karena itu, mencoba membedakan keduanya yaitu sulit. Peningkatan kesadaran dan kecenderungan untuk membeli dipengaruhi oleh banyak faktor di luar lingkup hubungan masyarakat, sehingga mencoba untuk mengevaluasi hubungan masyarakat dalam hal penjualan dan peningkatan pangsa pasar nyaris mustahil. Namun, yang dapat diukur adalah tingkat publisitas yang dihasilkan oleh rencana hubungan masyarakat. Biasanya, tujuan public relation yaitu untuk mencapai paparan media, sehingga tujuan yang dapat diukur dapat ditetapkan di bidang ini. Tujuan publisitas harus mempertimbangkan media melalui mana pesan yang akan dikomunikasikan dan target audiens dicapai oleh media. Yang mengejutkan, bahkan rencana hubungan masyarakat yang sangat tertarget dan menarik perhatian media nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungsi dari hubungan masyarakat dalam komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu ada press relation, yaitu penyajian berita dan informasi mengenai suatu organisasi sepositif mungkin. Nah, di mana seseorang yang memiliki profesi sebagai humas bukanlah sekedar berparas tampan ataupun cantik lalu digaji, namun memiliki banyak peran penting dalam perusahaan. Yang kedua ada produk publicity, yaitu mensponsori usaha untuk mempublikasikan produk spesifik. Nah, pada era digital seperti ini, terdapat berbagai macam media yang bisa dimanfaatkan sebagai media atau platform untuk mempromosikan suatu produk. Nah, yang ketiga ada corporate communication, yakni mengupayakan pemahaman mengenai organisasi melalui komunikasi internal dan juga eksternal. Yang keempat ada lobbying, yaitu menjalin relasi dengan staf pemerintah yang berhubungan dengan regulasi dan legalisasi. Nah, fungsi humas dalam komunikasi pemasaran berikutnya adalah untuk berhubungan dengan pihak luar, dan hubungan tersebut akan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan dan berkaitan dengan tujuan yang ingin diwujudkan oleh suatu perusahaan.
Yang kelima, ada konseling, yaitu memberikan saran serta pertimbangan kepada pihak manajemen mengenai isu publik. Posisi seorang humas harus dapat memberikan saran mengenai beberapa kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan. Yang keenam, melakukan branding, di mana sebuah perusahaan harus mengetahui dan menentukan apa yang menjadi core dari brand suatu perusahaan. Oleh karena itu, branding itu sangat penting. Maka penting juga untuk mengetahui siapa target, yang dimana fungsi humas di sini dalam pemasaran perusahaan dalam hal melakukan branding bisa memanfaatkan berbagai platform media yang telah ada. Yang ketujuh, ada memilih media komunikasi yang tepat. Nah, media komunikasi penting untuk menyampaikan pesan atau informasi dengan target menerima pesan yang banyak. Yang kedelapan, ada membuat konsumen yakin, di mana membuat konsumen membeli lagi produk karena telah memiliki kepercayaan terhadap perusahaan dan produknya tersebut. Oke, saya Rasid Setiawan. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang keuntungan hubungan masyarakat. Jika hubungan masyarakat dilakukan dengan benar, itu bisa menjadi sumber informasi yang kredibel. Tidak seperti iklan, pesan hubungan masyarakat disampaikan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki minat khusus pada perusahaan atau produk. Mereka mengkomunikasikan informasi yang mereka anggap berguna bagi pembaca, pendengar, pemirsa, dan sebagainya. Konsumen yang membaca atau melihat pesan semacam itu menganggap pesan itu lebih objektif daripada iklan. Jika sebuah perusahaan dapat memenangkan liputan pers yang menguntungkan, pesannya lebih mungkin diserap dan dipercaya. Dukungan pihak ketiga oleh kepribadian media yang terpercaya dapat berdampak positif pada penjualan. Selanjutnya adalah tentang kerugian hubungan masyarakat. Salah satu kelemahan hubungan masyarakat yang terbesar adalah tidak adanya kontrol yang dialami oleh organisasi sponsor. Melalui siaran pers, konferensi pers, perusahaan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa informasi faktual tersedia yang disajikan secara akurat kepada publik. Namun, dalam setiap mengkomunikasikan informasi, media sering menambahkan pendapat mereka sendiri yang mengurangi maksud pesan aslinya. Perusahaan yang menghadapi situasi krisis sering melihat berita di media yang salah menggambarkan perusahaan atau menyesatkan publik. Dalam hal blog, konsumen bertindak sebagai penerbit dan mengendalikan apa yang dikatakan tentang produk atau perusahaan Anda. Apakah itu baik, buruk, atau acuh tak acuh? Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi hubungan masyarakat. Setiap bentuk komunikasi pemasaran memiliki kekuatan dan kelemahan. Dengan hubungan masyarakat, perusahaan tidak dapat mengendalikan media atau mendiktekan cara di mana pesan dikomunikasikan. Melewati penjaga gerbang media adalah tantangan pertama. Tantangan kedua adalah memastikan pesan dikomunikasikan dengan akurasi yang masuk akal. Sisi positifnya, pesan hubungan masyarakat memberikan peningkatan kredibilitas. Ketika konsumen membaca sebuah cerita di koran atau mendengar dan melihat sesuatu yang positif pada siaran berita tentang suatu produk atau perusahaan, itu lebih otentik daripada iklan. Baik, selanjutnya peranan dan faktor marketing production relation atau biasa juga disebut dengan MPR. Nah, adapun peran dari marketing public relation ini yaitu pertama, memupuk citra positif perusahaan dan produk di mata konsumen. Kemudian yang kedua, melengkapi elemen promosi periklanan suatu produk. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pesan-pesan yang disampaikan melalui jalur public relation, karena public relation merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. Nah, adapun faktor penyebab dibutuhkannya marketing production relation ini yaitu ada beberapa faktor, di mana yang pertama yaitu
meningkatnya biaya promosi periklanan yang tidak seimbang dengan hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kemudian yang kedua, persaingan yang ketat dalam promosi dan publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik. Kemudian yang ketiga, selera konsumen yang terlalu cepat berubah atau tidak loyal terhadap suatu produk. Kemudian yang terakhir yaitu menurunnya minat konsumen untuk memperhatikan isi tayangan iklan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.